Cek, 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 cek 50.000, cek 70.000, cek 80.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya teman-teman, sahabat subscriber, sahabat lover dimanapun Anda berada. Semoga dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, selalu sehat dan tetap semangat. Pastinya kita semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Semoga dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa pergi ke Mekah, Madinah, kemudian sisanya bisa mengembangkan usaha, merintis usaha, kita bisa jalan-jalan. Semoga dan mudah-mudahan bisa silaturahmi ke tempat orang tua, mudik, jalan-jalan ke seluruh Indonesia, di tempat yang indah, di tempat yang menyenangkan. Kita bisa stress release di sana, dan ya syukur-syukur bisa ke Eropa. Yang menjalani rumah tangga semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Dan yang sedang ta'aruf saat ini, sedang berikhtiar, semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha dan segera ke penghujung. Jadi teman-teman, hampir 1 bulan bahkan 2 bulan ini saya tidak sempat live streaming, beromon-omon di sini. Biasanya saya omon-omonnya itu saya ambil video di tempat saya berolahraga, yaitu kalau nggak di Jalan Parawisata Sepeda di Kabupaten Sorong sana, atau di Taman Wisata Mangrove Klawalu, Kota Sorong. Nah, teman-teman, dan pagi hari ini saya menyempatkan waktu sambil menunggu customer yang datang, maka saya menyegerakan untuk kembali live streaming untuk beromon-omon, menyapa teman-teman semua yang ada di manapun teman-teman berada. Semoga yang saat ini sedang sakit segera disembuhkan, segera lekas sembuh, dan yang saat ini sehat, kuat, dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai karya kita, aktivitas kita, kekayaan Anda semua itu terhalang karena kita tidak sehat. Maka dari itu, untuk selalu jaga pola hidup dengan mungkin konsumsi makanan yang sehat dan menjaga pola makan, kemudian dan selalu dihiasi diri kita dengan selalu melakukan gerak, dengan melakukan berolahraga, teman-teman. Jadi olahraga itu sebenarnya tidak harus jauh-jauh ke tempat yang jauh, jadi bisa di dalam, samping, depan, belakang, bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Mungkin bisa stretching, gerakan statis dengan gerakan dinamis, kelenturan, pemanasan. Karena kalau kita olahraga tidak melakukan pemanasan, maka khawatir saja nanti selepas olahraga itu badan jadi capek-capek karena ototnya itu kaget. Jadi teman-teman, alhamdulillah cuaca di Sorong, Papua Barat Daya pagi hari ini sangat cerah, teman-teman. Nanti kalau ada waktu saya sepil ke depan, dan beberapa hari ini memang cuaca kemarau di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi di Sorong, Papua Barat Daya yang sudah menunjukkan jam 9 lewat mungkin 15 menit waktu Indonesia Timur, dan nanti jam 10 itu mungkin saya off-kan live streamingnya karena mau jemput anak yang pertama pulang sekolah. Jadi masih ada waktu berapa menit. Semoga perjumpaan kita di sini bisa bermanfaat. Artinya beromon-omon ini tidak hanya sekedar omon-omon, jadi bisa sharing session, bisa saling berbagi
Dan di sini saya menekuni jasa cukur rambut yang sudah saya tulis di caption, mungkin teman-teman nanti bisa baca, yaitu manfaat dan keuntungan usaha barbershop ya. Seperti mungkin manfaatnya itu usaha ini tuh modalnya itu menyesuaikan kemampuan kita. Kemudian kita ini kalau punya skill ini itu bisa tinggal di mana saja. Ketika kita menginginkan tinggal atau pindah di suatu daerah ke daerah lain, bisa skill ini kita gunakan dimanapun kita berada. Kemudian modalnya menyesuaikan kemampuan kita. Kalau kita punya modal besar bisa buat tempat yang premium, yang kelas premium. Kalau kita modalnya belum ada ya bisa menjadi partner kerja atau pangkas rambut dari rumah ke rumah online. Kemudian teman-teman, kalau kita kerja begini itu pekerjaannya itu di ruangan ya, kita nggak kena sinar matahari, kemudian minim resiko dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sambil menunggu customer yang datang, belum juga datang, maka saya awali dengan kata motivasi. Jadi tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Jadi usaha apa saja yang teman-teman tekuni saat ini, jadi mulai saja sambil jalan disempurnakan. Nanti berjalannya waktu, pasti teman-teman menemukan ilmunya, menemukan kemudahan, menemukan karena medianya saat ini sangatlah mudah untuk mendapatkan apa saja, mendapatkan ilmu, mendapatkan yang positif-positif ya. Negatifnya juga banyak. Jadi teman-teman tinggal pilih ketika kita menginginkan ilmu yang kita tekuni saat ini, tinggal scrolling saja, scrolling di media sosial, di YouTube, di TikTok, mungkin di Instagram juga banyak. Jadi teman-teman, zaman sudah teknologi sudah semakin canggih dan manfaatkan sebaik mungkin, apalagi saya ini sebagai penata rambut atau hairstylist, pastinya tidak hanya mengandalkan skill saja, knowledge juga, pengetahuan juga tentang ini juga harus di-upgrade terus ya. Apalagi cita-cita saya di sini tidak hanya melayani potong rambut pria, kemudian membuka kelas cukur. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau mendalami dunia cukur rambut, dunia pangkas rambut, jadi El Jawawi Barbershop ini membuka kelas cukur. Jadi kelas cukur digaskan saja, yang beralamat di Jalan Atta kilometer 12 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, bersebelahan dengan sekolah. Dan selain itu juga kita menjual alat-alat cukur. Mohon maaf tidak saya taruh di meja, biasanya saya taruh di meja, cuman saya taruh di sebelah kiri saya di etalase. Di sini kita jual yaitu ada shaver, kemudian ada clipper, kemudian ada mata pisau, ada trimmernya, ada kuas fat kecil, ada gunting, ada kain kip, dan lain sebagainya. Sementara yang kita jual belum begitu lengkap dan semoga dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lengkap sehingga bisa memudahkan bagi teman-teman yang mungkin mau merintis, mau buka cukur rambut, bisa cari alat itu tidak perlu datangkan dari Jawa, pesan, tinggal cus datang saja ke El Jawawi Barbershop. Jadi alhamdulillah teman-teman, cuaca di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini sangat cerah karena mungkin ada perbedaan, bukan mungkin lagi, tapi memang yang jelas ada perbedaan waktu di antara kita dan teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat sana 1 bahkan sampai 2 jam. Jadi teman-teman, keberhasilan akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi motivasi ini bisa kita analogikan ke perjuangan seorang presiden kita yang alhamdulillah
yaitu Bapak Prabowo, itu keberhasilan akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mencoba. Beliau sejarahnya itu pernah mencalonkan menjadi wakil presiden, menjadi presiden beberapa kali gagal, tapi di tahun 2004 ini beliau berhasil dan menjadi presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Semoga dan mudah-mudahan kepemimpinan beliau ini bisa membawa bangsa Indonesia ini semakin maju. Amin. Dan teman-teman, ada motivasi lagi. Jadi dari motivasi ya. Jadi Nana Korobi ya oke. Jadi kalau kita jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, jatuh 8 kali, bangkit 9 kali, jatuh 9 kali, bangkit 10 kali, dan seterusnya. Artinya apa? Seperih apapun luka, sepahit apapun cobaan, jangan pernah sesekali berpikir untuk menyerah, teman-teman. Kalau menyerah, sudah dipastikan kita akan gagal. Jadi salah kita perbaiki, gagal coba lagi. Jadi hidup ini pasti tidak terlepas dari berbagai macam ujian, teman-teman. Ujian. Jadi mari sama-sama kuatkan mental dan selalu pastinya hiasi diri kita dengan rasa syukur. Jadi saya sering bilang stress release, yang sebenarnya stress release juga kita bisa kita lakukan, yaitu meditasi, seperti mungkin menjalankan perintahnya, menjauhi segala larang-larangannya. Mungkin bagi kita muslim, mungkin sholat jamaahnya dijaga, mungkin sholat lailnya, sholat tahajudnya, puasa Senin Kemisnya juga itu salah satu stress release ya teman-teman, bisa mendekatkan diri kita kepadanya untuk mendapatkan ketenangan pastinya itu. Kemudian selain stress release kepadanya, kita juga bisa stress release di alam ya, seperti yang kemarin saya sempat share itu, pergi ke tempat olahraga di mangrove, di jalan para wisata sepeda di Aimas, kemudian ke Tanjung Kaswari, itu juga termasuk stress release. Jadi teman-teman, alhamdulillah kembali lagi, yaitu kalau kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menikmati hasilnya. Jadi Allah ini maha adil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Dan alhamdulillah masih menunggu customer yang datang, belum juga datang. Jadi saya menekuni jasa cukur rambut ini sudah alhamdulillah sudah ya lumayan lama, teman-teman. Mungkin kira-kira berapa tahun ya, sudah lama. Dan alhamdulillah hari ini sudah beberapa bulan ini memang El Jawawi Barbershop ini selain melayani cukur rambut, menjual alat cukur juga sudah mengarah ke dunia yang mencari zona yang lebih menantang ya, yaitu membuka kelas cukur bagi teman-teman yang mau dan menyukai bidang ini ya. Jadi bagi teman-teman yang masih usia muda, jadi carilah sebanyak-banyaknya pengalaman ya. Pengalaman apa saja, jadi carilah sebanyak-banyaknya pengalaman, baik pengalaman di bidang apa saja ya. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa mengarahkan ke dunia jasa cukur rambut bagi yang menyukai ya. Kalau menyukai bidang ini, karena bidang ini kita harus menyukai. Kita tidak bisa menekuni sesuatu itu kalau kita hanya coba-coba, tidak menyukai ya. Karena kalau menyukai itu pasti ada kemudahan, pasti ada usaha-usaha
Dan kemudian mental ya, cukur rambut itu harus mentalnya itu harus kuat. Jika nanti kita selain mempelajari dunia cukur rambut, nanti setelah mempunyai skill ini, nanti ketika kita melayani customer ya, melayani customer itu kan ya ada seninya. Kita harus pokoknya komunikasi baik dengan customer, sentuh dia di hatinya dengan baik, sentuh dia di kepalanya dengan sesuai dengan ekspektasinya, maka nanti dia akan menjadi customer kita selamanya. Jadi apalagi nanti kita menghadapi anak-anak ya. Anak-anak itu kan pastinya kalau kita motongnya terlalu lama, dia akan gelisah. Anak-anak nggak biasa duduk terlalu lama. Kemudian kalau keringat sedikit pasti rambut yang jatuh ke badan atau ke kulit itu pasti akan gatal. Nah, itu yang bisa membuat anak-anak itu banyak gerak. Nah, itu saja. Dan ada nanti langkah-langkah supaya memotong rambut anak itu cepat dan rapi. Nanti teman-teman bisa datang saja di El Jawawi Barbershop. Nanti kita akan berbagi ilmunya bagaimana memotong rambut anak-anak dan bagaimana cara memotong rambut pria. Jadi di sini melayani potong rambut pria. Dan pelayanan pada umumnya hampir seluruh Indonesia itu hampir sama semua, yaitu pertama yaitu potong rambut, kemudian styling menggunakan produk seperti pomade dan lain sebagainya, kemudian ramas, pijit. Nah, biasanya kalau di pangkas-pangkas rambut itu masih ada pijitannya. Nah, ini bisa menarik customer untuk kembali. Jadi ketika kita buka pangkas rambut baru memulai, baru merintis, maka kita bisa cari cara lain untuk menarik customer untuk datang ke tempat kita, yaitu melalui mungkin ada plus-plusannya. Plus-plus, yaitu plus mungkin dikasih air minum, mungkin komunikasi kita dengan baik, dan kemudian pijitannya, mungkin ruangannya harum, dan lain sebagainya. Jadi untuk melayani di dunia cukur rambut tidak hanya merapikan rambut agar rambutnya rapi, indah dipandang mata, terlihat indah. Jadi ada istilah yaitu soft skill, bagaimana menjalin hubungan baik dengan customer, dengan klien, dengan pelanggan kita maksudnya, dengan customer kita, maka dia akan menjadi customer kita selamanya. Kemudian life skill-nya bagaimana menjalin komunikasi hubungan baik dengan brand atau instansi. Nanti siapa tahu kedepannya bisa dijadikan, yaitu hubungan itu bisa dijadikan kita mungkin diundang ke kegiatan mereka untuk mengisi dunia cukur rambut. Jadi teman-teman, seperti itu teman-teman, alhamdulillah belum ada yang menonton di pagi hari ini, dan mudah-mudahan saya akan tengok jam masih jam 9.37, jadi mungkin 30 menit lagi nanti saya akan close, saya akan tutup live streamingnya karena saya harus jemput anak sekolah. Apa kabar semuanya teman-teman, sahabat Facebook, sahabat TikTok, sahabat YouTube, sahabat Instagram, sahabat Telegram, dimanapun Anda berada. Semoga dan mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada di sana, cuacanya juga di Sorong sini cerah, sudah beberapa bulan cerah, dan semoga kita semua pastinya selalu sehat, tetap semangat, dan yang sedang di jalan, aktivitasnya di jalan harap hati-hati, konsentrasi,
Karena kalau di jalan itu selain menjaga keselamatan diri kita, juga menjaga keselamatan orang lain. Nanti bisa kembali dengan selamat dan kembali membawa uang banyak, apalagi yang aktivitasnya di dinas perhubungan atau di Maksim. Jadi teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 6 bulan November 2024. Kembali lagi ke motivasi. Jadi kurangi waktu untuk mengkritik orang lain, kurangi waktu untuk membicarakan orang lain, kurangi waktu untuk beralasan-alasan. Mari saat ini juga perbanyak tindakan-tindakan. Setelah hari ini saya mengatakan bahwa olahraga penting, insya Allah nanti besok atau nanti sore melakukan gerak. Kemudian Allah ini memberi dua mata, yang satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, yang satu mata untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Maka senantiasalah untuk selalu melihat kebaikan orang lain, niscaya kebaikan itu akan dikembalikan lagi ke diri kita. Kalau kita selalu melihat keburukan orang lain, niscaya keburukan itu akan dikembalikan lagi ke diri kita. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, teman-teman, brother. Segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Ambil baiknya, buang yang buruk-buruk, ambil dagingnya, buang tulangnya. Jadi mari sama-sama terus kita berpikir positif. Kita selalu melihat dunia ini dengan positif, maka nanti akan indah. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah ucapan itu akan menjadi sebuah tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter itu akan menentukan nasib kita. Jadi apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan itu akan menjadi sebuah tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan khawatirnya karakter itu akan menentukan nasib kita. Jadi mari saat ini juga kita terus melihat sesuatu itu dengan positif, berjiwa besar ya. Jadi rugi kalau kita selalu melihat yang negatif-negatif, kita stres sendiri, dan akhirnya kita juga nanti sakit ya. Dan alhamdulillah masih belum datang customer, maka masih ada beberapa waktu teman-teman. Alhamdulillah, dan semoga hari ini nanti customernya rame. Dan jadi teman-teman, jadi kalau kita melihat orang sukses itu, janganlah langsung lihat dia suksesnya. Jadi lihatlah dari perjuangannya pada saat merintisnya, pada saat berusaha waktu awal-awal ya. Pastinya kalau orang memulai usaha itu tidak langsung berhasil, tidak langsung ramai. Jadi orang sukses tidak langsung sukses ya. Mulai dari konsisten ya, buka lapaknya. Kalau buka lapak jam 8 ya berikutnya jam 8 terus. Tutup jam 10 malam ya konsisten tutup jam 10 malam. Itu pun kalau kita mau melangkah ke angka 100 itu pasti melalui 1, 2, 3. Jadi tidak langsung instan ke 100. Jadi bisa melewati 1, 2, 3, 4. Begitupun untuk mencapai sebuah keberhasilan itu banyak cara dengan versi terbaiknya masing-masing. Tidak hanya lewat dunia cukur rambut.
Jadi untuk contoh untuk menghitung angka 10 itu kan bisa 5 ditambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1, bahkan bisa 100 dikurang 90. Untuk mencapai angka 10 dengan versi terbaiknya masing-masing. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan, mencapai sebuah kesuksesan itu dengan versi terbaiknya masing-masing. Banyak cara ya. Dengan kesukaan Anda, dengan minat bakat Anda di mana, tekuni saja di situ pasti akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Nah, teman-teman, nanti langkah manfaat dan keuntungan usaha barbershop ini sudah saya tulis di caption. Teman-teman mungkin bisa baca-baca lagi. Dan bagi teman-teman sekali lagi yang mau mencari alat cukur rambut bisa datang saja di tempat kami, atau yang mau dirapikan rambutnya sesuai dengan ekspektasi panjenengan, ekspektasi Anda, sesuai dengan permintaan Anda, nanti kita akan potong sesuai yang Anda inginkan. Kita juga buka kelas cukur bagi teman-teman yang tinggal di wilayah Sorong, Papua Barat Daya, yang mau belajar cukur rambut, tinggal datang saja, nanti kita ajari bagaimana merapikan rambut pria. Jadi customer El Jawawi itu datang ke sini itu, saya sebagai capsternya, sebagai tukang cukurnya itu enak ya, mereka datang langsung potong ya, mungkin memperlihatkan gambar di HP, kita potong. Jadi tidak harus, apalagi kalau sudah menjadi langganan ya, sudah sering bolak-balik di sini, datang langsung kita potong. Beda dengan customer baru. Kalau customer baru, kita harus komunikasinya ditambah, modelnya seperti apa, potong di mana sebelumnya, potongannya yang sedang, yang tipis, sedang, atau panjang ya. Kalau tipis itu masuk dalam fade itu tipis, jadi tipis ya, sampai terlihat seperti kulit, pudar memudar, gradasi. Kemudian sedang itu masuk ke mungkin taper atau potongan-potongan klasik. Kalau panjang itu masuk ke potongan Korean style lah, kayak long trim. Nah, itu masuk ke dalam potongan panjang. Jadi di sini kita sesuai dengan permintaan customer, mau dipotong yang fade atau yang long trim, Korean style juga kita potong ya. Dan hari ini juga sementara masih menunggu customer yang datang. Tadi saya buka jam 9.00 waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini cuaca di Sorong, Papua Barat Daya sangat cerah. Jadi Sorong, Papua Barat Daya ini sudah menjadi ibu kota provinsi, meliputi kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kepulauan Raja Ampat, Tamro, Maibrat, Sorong Selatan. Jadi sudah menjadi ibu kota provinsi. Semoga kota Sorong ini ke depan semakin maju, berkembang, dan dunia cukurnya juga semakin maju, semakin sukses bagi teman-teman yang menekuni jasa cukur rambut, dan semoga tetap sukses. Dan bagi teman-teman yang menekuni jasa cukur rambut, kita juga punya sebuah komunitas perkumpulan, yaitu Asosiasi Baku Cukur Sorong Raya, bisa gabung saja. Dan kebetulan kami ini pengurusnya, dan nanti kita bisa sharing di sana. Jadi kalau kita menekuni jasa yang kita tekuni, kita harus cari sefrekuensi ya, teman sefrekuensi atau se-circle, sehingga nanti bisa saling sharing ya, bisa saling tanya. Ketika mungkin pengen mencari tenaga pembantu, bisa tanya-tanya ke teman-teman yang seprofesi. Dan alhamdulillah masih menunggu customer, belum juga datang. Dan tadi seperti biasa, ritual sebelum buka lapak itu
saya pastinya yaitu bersih ya. Jadi ruangan ini kalau tidak dibersihkan sehari saja pasti debunya itu nempel. Kita lap, kemudian kita sapu lantainya di depan, kemudian kita semprotkan menggunakan pengharum, dan alhamdulillah bersih. Jadi kalau tempat bersih kita juga nyaman, apalagi hari-hari saya ini di sini. Dan sebelum saya tutup, kata-kata untuk hari ini, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mempersulit hidup karena termakan gengsi. Karena bahagia itu tidak harus kaya, bahagia itu tidak harus punya mobil, bahagia itu tidak harus punya motor yang bagus, bahagia itu tidak harus punya rumah yang besar, tapi bahagia itu selalu mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Hanya secangkir kopi yang mengingatkan kita bahwa yang hitam tidak selamanya kotor, yang pahit tidak selamanya menyedihkan ya. Namanya hidup, ada pahit, manis, kadang begini, kadang begitu, itulah kehidupan. Keraguan tidak akan pernah membuat orang hebat. Keraguan tidak akan pernah membuat orang hebat. Ternyata orang-orang hebat itu selalu yakin dan percaya akan keberhasilannya, teman-teman. Sekali lagi, kurangi waktu untuk mengkritik orang lain, kurangi waktu untuk membicarakan orang lain, kurangi waktu untuk beralasan-alasan. Mari saat ini juga perbanyak tindakan-tindakan. Keberhasilan akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi terus manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menikmati hasilnya ya. Hari ini saya sedang berakit-rakit, berdiri, nanti insya Allah tiap hari Minggu baru bersenang-senang, yaitu berolahraga sambil bersenang-senang bersama keluarga. Oke, thank you, terima kasih semuanya yang sudah menonton live streaming di hari ini, walaupun saat ini belum nonton, bisa jadi nanti bisa nyampai ke teman-teman, yaitu nontonnya selepas ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah hadir di live streaming di pagi hari ini. Thank you, terima kasih, matur nuwun. Thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.